Fed naikin suku bunga 75 basis point. Dan Hmm. kabar baiknya kita ternyata ekonomi di kuartal 3 itu tumbuh 5,72%. Ini kan sebenarnya banyak apa ya, sentimen global dan domestik itu yang positif, negatif ya gitu ya, Bro Will ya. Yes. Sehingga kita lihat memang marketnya itu agak simpang siur gitu. Tapi kalau boleh kita komentarin nih, Bro Will ngelihat IHSG kita di awal November ini seperti apa nih? Silakan, Bro. Oke, gue greeting dulu sama teman-teman yang join ya. Selamat malam dan juga Iya, thank you buat teman-teman dari Support Sekuritas sudah ngajakin live buat malam ini. Ya, jadi kita coba lihat dulu ya, review sedikit di IHSG di bulan November. Sebenarnya sih heeh, kalau kita mau main-main dengan siklus, seasonality maksud gue ya, kalau dalam 10 iya, tahun terakhir, kayaknya kalau kita bilang IHSG merah itu nggak aneh deh. Kenapa? Karena kalau hmm, dari 10 tahun terakhir itu 7 tahunnya merah, 3 tahunnya doang yang hijau. Jadi memang bisa dibilang kalau misalnya di tahun ini terjadi pelemahan juga itu kondisi yang kayaknya udah umum gitu ya. Dan mungkin hmm, kami pribadi mungkin sudah sering ngomong juga bahwa September sama November kalau market merah nggak usah khawatir. Memang kalau kita ngomong oke, dari sisi peluangnya doang, ya kita bisa aja dengan gampang ngomong November ini belanja Desember panen sih. Karena memang tiap bulannya, tiap tahunnya maksudnya itu terjadi kondisi begini. Dan saat ini November juga IHSG lagi menurun, tapi kalau gue ukur secara teknikal dulu ya, kita ngomong dari sisi teknikal, turunnya nggak bahaya loh, karena gini, kita ngomong dulu bagaimana IHSG itu sempat melemah dari 15 September. Itu sejak sentuh level 7377, all time high turun terus kan sampai lowestnya di 6747, itu di 17 Oktober. Yang mana kabarnya sih itu nutup gap, cuman kalau ngomong tutup gap tanggung, karena beda 7 poin, di mana gapnya itu 6740. Tapi kalau diperhatiin, pada saat tren yang terbentuk dari 26 September, IHSG itu lagi bentuk pattern inverted head and shoulder. Yang mana kalau kita ngomong secara teknikal, patternnya sebenarnya pattern bullish, cuman masih dalam kata terbentuk ya, artinya belum terkonfirmasi dan belum bisa langsung mengatakan setelah ini IHSG harus naik. Kenapa? Karena ada level neckline, yang mana kalau pengukuran gue ya, misalnya mungkin beda-beda dikit sama teman-teman yang ngamatin juga, itu harusnya ada resisten di 7124. Kalau teman-teman lain misalnya bilang, oh cuma 7100, no problem, beda 1-2 poin, nggak masalah. Yang penting kita tahu bahwa ada resisten yang belum lewat, gitu ya. Jadi walaupun kemarin IHSG sempat tutup di 7102, itu belum langsung mengkonfirmasi. Kenapa? Karena kalau kondisi kayak gini, mungkin gue bisa bilang masih pengujian resisten ya. Nah, jadi kalau bisa gue simpulkan saat ini, IHSG sebenarnya sih ada peluang menguat di bulan November ini. Tapi penguatan tipis yang mungkin baru kelihatan efeknya tuh di bulan Desember, karena memang siklus aja. Ya, dan saat ini, kalaupun misalnya pattern inverted head and shoulder ini gagal, menurut gue opsi keduanya IHSG hanya akan jadi sideways dengan area 6977 sampai dengan 7124 ini. Jadi pilihannya kalau nggak konfirmasi pattern ya dia sideways dulu. Overall gue suka, dimana gue melihatnya kalau misalnya sejelek-jeleknya IHSG melemah pun melemah tipis, dan itu bukan efek dari sentimen yang bagaimana banget. Dan memang kita tadi seperti yang Bro Daniel bilang, ada PSBB level 1, jujur gue baru tahu sih. Jadi ada PSBB level 1, terus tapi dari sisi sentimen ekonominya itu Indonesia aman ya. Jadi kalau kita lihat sentimennya kan kayak berantem nih, ada yang positif, ada yang negatif. Gue melihat dan selanjutnya ke respon pasar aja deh. Nah, pada perdagangan hari ini, IHSG-nya melemahnya lumayan, 0,73%, tapi nilai transaksinya itu menurun dibandingkan kemarin punya. Nilai transaksi kalau menurun itu juga mengartikan bahwa kepanikan pasar tuh nggak ada sebenarnya, alias nilai transaksinya malah di bawah rata-rata. Kalau kayak zaman dulunya itu bukan bicara 5-10 tahun ke belakang ya, tapi 2 tahun yang lalu deh, pas COVID aja deh, pas COVID mulai ada di Indonesia, respon pasar kan luar biasa, transaksi tinggi mentok bawah terus sahamnya kan, karena benar-benar panik selling. Nah di sini tuh nggak terjadi. Ya menurut gue kondisi marketnya itu, gue simpulkan bahwa kalau di bulan November ini ya baik-baik aja, pilihannya antara dia konfirmasi inverted head and shoulder tadi, yang mana kalau gue bilang resisten atau naiknya itu di 7124, atau berakhir sideways aja dengan 7124 masih resisten, supportnya ada di 6977. Kira-kira kayak gitu ya kalau menurut gue ya. Dan kalau lihat dari 10 tahun terakhir hmm, yang terjadi mulu, manfaatin aja, karena kalau kita bicara siklus kan Desember ada window dressing dan lain-lain, di HSG-nya hmm, ada potensi penguatan,
Dan jika itu terjadi, maka yang belanja hari ini akan senang bulan depan, gitu kan. Jadi ada Hmm, sedikit, katakanlah untung gue belanja bulan ini misalnya, gitu kan. Nah, kita manfaatin siklus aja kalau menurut gue. Jadi ya iya betul. seserem-seremnya IHSG turun, nggak perlu sampai diartikan sampai bahaya banget lah kalau menurut gue, tidak saja sebagai peluang gitu. Iya 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 betul betul. Karena kalau berdasarkan penjelasan Bro Will tadi, level-level sekarang ini memang level-level yang bisa dibilang masih dekat dengan support gitu ya. Benar ya, secara teknikal ya. Betul. Iya iya, berarti wajar aja kalau beli emiten-emiten yang benar di sekarang itu nanti di Desember bisa apa tuh namanya di profit taking mungkin ya, atau mungkin di profit takingnya di bulan Januari gitu ya, Bro Will ya. Oke, kalau kita masih bicara tentang siklus, sebenarnya sih biasanya Mm-mm. sampai Februari sudah penguatan juga sih. Jadi Oh, ibaratnya itu bisa strategi berikutnya belanja November, balik puncak-puncaknya di Februari. Tapi kalau mau cepet ya sekitar Desember juga udah kelihatan lah hasilnya. Biasanya kan gitu. oke. Berarti apa tuh istilahnya bisa profit taking bertahap ya. Sedikit di Betul, tepatnya. Desember, Januari, Hmm, Februari. ya. Oke, oke. Mantap, mantap banget ini. Bro Will, kalau kita lihat IHSG itu tadi penjelasan dari Bro Will lengkap banget dan udah ada penjelasan juga terkait bahwa kalau memang tidak dikonfirmasi dengan volume, jadi baru pattern aja ini bakal sideways aja ya, gitu ya Bro Will ya. Iya, Dan betul. di akhir tahun ini proporsi atau mungkin kemungkinan untuk ada window dressing itu seberapa besar sih, Bro Will? Menurut gua cukup besar, cuman kalau ngomong berapa Mm-mm. persen besarnya ya nggak tahu juga ya, karena menurut gua Iya. hampir tiap minggu terjadi. Bahkan pada Mm-mm. saat kayak market waktu lagi terpukul sama keberadaan COVID aja, Desembernya tetap ada window dressingnya gitu. Dan ini kan gua lagi Hmm. ngeliat apa namanya siklus dalam 10 tahun ya Desembernya mah hijau terus gitu. Jadi kalau menurut gua window dressingnya ya hampir dibilang mungkin kalau kayak bahasa medianya hampir pasti lah ya ada gitu ya. Iya. Cuman sahamnya agak lebih terbatas karena kita masih mengkhawatirkan juga 2023 ya. Walaupun menurut gua sih kalau ada data-data ekonomi mestinya nggak sampai parah-parah amat kayak orang-orang bilang. Cuman namanya juga mengantisipasi ya kita lihat aja walaupun mungkin Desember terjadi apa namanya window dressing mungkin nggak terlalu besar naiknya mungkin IHSG naik 1 sampai 2% kira-kira kayak gitu. Ya cuman maksud gua Hmm. adalah sampai November ini melemah lalu pada panik sampai nggak ambil kesempatan. Gua cuman cuman menganggap bahwa saat ini di bulan ini tuh lagi ada kesempatan. Anggaplah misalnya 2023 orang-orang khawatir resesi benar terjadi ya kita manfaatin dua bulan mumpung masih 2022 gitu loh. Hmm. Oke, tapi Bro Will, kalau kita ngelihat nih secara historical data juga, yang Ya, membedakan November 2022 dengan November sebelum-sebelumnya itu apa sih? Selain sentimen-sentimen domestik yang bermunculan, sentimen global yang bermunculan. mungkin November 2022 ini nggak ada perbedaan secara keseluruhan sih bro. Jadi Hmm, kalau hmm, itu hmm, cuma hmm. lebih tepatnya kayak kan tiap bulan November sama Februari biasanya ada referensi indeks, terus uh, Ah, ya misalnya hasil laporan keuangan yang baru rilis sekarang kan lagi banyak yang rilis laporan keuangan juga kan yang ketiga kan itu kadang-kadang ada hmm, yang profit booking ketika udah rilis laporan keuangannya kalau kita dulu nyebutnya sell on news gitu kan ya hal-hal kayak gitu terjadi dan menurut gue itu nggak membuat jadi ada perbedaan khusus malah kayaknya sama-sama aja sih karena gue kan melihatnya dari respon hmm, pasar secara keseluruhan gitu misalnya ada satu sentimen ya, misalnya kayak tadi yang bro bilang ada PSBB level 1 kebetulan gue baru tahu hari ini cuma kalau misalnya kita iya, bawa efek sentimen tersebut mestinya signifikan dong karena kan orang mengharapkan hmm, udah nggak ada lagi yang kayak gitu-gituan tiba-tiba hmm, hmm, muncul mestinya kalau dianggap jelek kan terjadi panic selling kan kebetulan gue lihat hari ini hmm, nggak ada jadi kalau gue hmm, simpulkan ya hmm, walaupun 4 hari kelihatannya IHSG di November tahun ini nggak mengalami apa ya nggak mengalami event khusus lah gitu dibanding dengan tahun-tahun hmm. sebelumnya. Kira-kira kayak gitu. Oke, oke. Ini menarik banget nih. Jadi Hmm. kalau kita lihat secara umum gitu ya, untuk kuartal keempat kita ini bakal harusnya lebih oke lah ya, direspon lebih baik dengan investor gitu ya, dibandingkan Ya, tahun lalu gitu mungkin. ya betul.
Nah, oke, ini menarik nih. Kalau memang direspon positif, berarti kan ada peluang-peluang yang bisa kita gali nih, bro, yang bisa kita lihat gitu Pasti. dari sisi sektoral. Karena tadi udah ada yang nanya nih dari Cuan Troopers kita, sektor apa nih yang perlu dicermati di akhir tahun? Oke. Boleh mungkin yang dijawab nih, bro. Oke, langsung kita jawab sekarang aja. Kalau Iya, gue ngeliat sekarang ya, kalau gini, gue ingat-ingat bulan lalu kita ada IG Live juga, gue bilang healthcare kan. iya, Ya, betul. itu kayaknya Healthcare. kayaknya nyambung banget habis healthcare ya ada berapa yang udah mulai naik. Mm-mm. Nyambung banget sih sama sentimen COVID yang tiba-tiba mulai muncul lagi, entar gue merasa kayak cocok lagi aja. Cuma maksud gue, healthcare masih jadi Mm-mm. pilihan di sini, di mana saham-sahamnya masih mengalami penguatan, misalnya kayak KLPF atau ya KLPF masih Mm-mm. dalam tren kuat sih, walaupun kalau kita bilang sekarang turun, cuman secara tren itu masih naik. Terus beberapa Oh. sedikit kayak Hill atau Mika itu masih jadi pilihan. Terus kita nggak ngomong soal sentimen COVID-nya deh, kita ngomong untuk persiapan Desember aja. Window dressing Mm-mm. kalau bicara IHSG yang naik, kita ngomong saham-saham big caps. Ya Iya. kalau saham-saham big caps kita ingat-ingat kemarin saham-saham big banks-nya udah banyak yang all time high. Dalam hal ini Mm-mm. ada BMRI gitu kan yang udah sempat all time high juga, BBCA. Nah, kalau kita nggak mau ambil yang all time high karena faktor resiko, gue akan bilang kesempatan buy on weakness bisa dilakukan atau setidaknya di watchlist dulu itu ya ada di BBNI, BBRI sama di Telkom. Ini yang penggerak indeks yang biasanya Oh. itu dibilang indeks naik ya karena mereka gerak gitu. Jadi tiga saham tambahan yang bisa perhatiin, usahain sih buy on weakness aja, mumpung November kan lagi sideways juga, jadi ada kesempatan buy on Mm-mm. weakness ambil aja gitu. Jadi pada saat IHSG-nya lagi naik, saham-saham ini yang menggerakkan udah ibaratnya kinerja Porto udah sejalan lah sama kinerja indeks gitu kan. Terus kalau Mm-mm. sektoral gue lagi menurutnya sih CPO ya, mungkin kalau kita bicara faktornya mungkin karena cuaca, bicara supply demand. Cuman dalam hal ini gue lagi ngeliatin saham-sahamnya doang, harga CPO sendiri nggak terlalu ngaruh. Nah kalau misalnya saham-saham CPO sebagian yang udah menguat dan yang katakanlah masuk radarnya gue gitu ya, itu ada Mm-mm. LSIP, terus DSNG sama Ali, tiga ini aja sih. Oh sama empat empat Oh, empat, LSIP, DSNG, Ali sama TAPG. Jadi kira-kira concernnya gue baru di sini sih. oh, oke, DSNG. Ini saya juga sambil catat ya, bro ya, TAPG. Gak apa-apa. Siapa tahu cuan bareng Iya, kan? amin. Ini menarik soalnya kalau kita perhatiin bener loh, healthcare masih uptrend ya. Saya juga masih ingat terakhir kita ngobrol, itu saya sampai nanya dua kali soalnya, hah healthcare gitu. Karena kok seolah-olah orang udah nggak perhatiin itu gitu. Tapi ini masih naik loh, emang Ya, untuk yang healthcare. kalau gue suka cari yang gak diperhatiin. Iya, 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 benar-benar. Nggak diperhatiin, tapi tahu-tahu cuan aja gitu kan. Oke, Bro Will, ini Ya, untuk emiten-emiten dan juga secara sektoral kan yang menarik tadi udah disebutin big banks, ada kemudian ada ini ya, apa tuh namanya CPO gitu ya, yang bisa kita perhatiin. Nah, kalau emiten-emiten yang baru IPO gitu. Ini responnya gimana nih bro? Karena kayaknya di pekan ini ada banyak banget emiten yang IPO nih. Kayak misalnya ada Blibli gitu kan. Kemudian hari ini juga ada, saya perhatiin banget tadi itu BSBK. Karena kalau kita lihat dari volume perdagangan warannya dia itu merajai pasar kayaknya hari ini. Lumayan, lumayan gede tuh, paling tinggi volumenya untuk hari ini. Nah, ini eh, apakah menunjukkan bahwa emiten-emiten yang akan IPO ke depannya di akhir tahun ini tuh bisa jadi direspon positif gitu sama pasar? oh bisa ya bisa enggak karena beberapa hal yang perlu diperhatiin. Misalnya, Mm-mm. apakah pada saat penguatan harganya langsung dibuang juga oleh underwriter karena biasanya Mm-mm. udah terhitung distribusi yang besar gitu ya kayak apa ya saya lagi jelasin sehari ini ada 6 sih memang mesti cek satu Iya. cuman memang ada beberapa yang nggak lihat yang aman sih yang bagus ya. Kayak Mm-mm. Omet itu bagus, BKSB ya tadi ya BKSB sih bagus Eh, cuman iya. BSBK, BKSB kan sorry, oh BSBK. BSB kan Iya, iya. kode
BSBK itu juga oke sih kalau dilihat Iya. nggak ada distribusi juga di hari pertama. Kalau misalnya kondisinya tidak mengalami distribusi di hari pertama dia listing itu udah paling bagus. Distribusinya yang biasa gue perhatiin itu dari underwriter langsung dijual atau enggak gitu ya. Walaupun kita Mm-mm. nggak akan tahu sih alasan dibalik itu apa. Cuma intinya kalau misalnya dari pertama sudah terlihat ada distribusi dan kalau dilakukan oleh underwriter biasanya itu indikasinya emang kurang bagus. Cuman sebagian aman nih. Gue lihatnya yang kayak tadi BSBK, Omet. Nah sekarang gue mau Mm-mm. lihat yang beli nih. Yang beli ini kan Iya. kebetulan ngikutin berita juga sih. Banyak yang ngomong jujur pesimis katanya. Banyak yang bilang pesimis di mana khawatir itu namanya bakalan sama aja kayak buka sama Goto. Gue pengen lihat juga sih. Ini Mm-mm. kalau diperhatiin dia ini kita lihat dari akumulasi distribusinya dulu deh. Iya. Overall sih enggak jelek. Bentar. Dia terjadi. Oke, kalau kesimpulannya Ha-ha. sekilas sih untuk beli-beli ini nggak oke-oke amat sih, Kak. Maksudnya gini, walaupun Mm-mm. distribusi nggak besar, tapi nggak terlalu menjanjikan sih kalau menurut gua ya. Dan memang kelihatan selling pressure-nya cukup kuat di mana dia sampai balik lagi ke openingnya. Mm-mm. Um, untuk scalping di awal-awal bisa sih, karena gue kembali ke kondisi umumnya saham-saham yang IPO ya, maksudnya tuh hype-nya di awal, dalam jangka panjang balik ke fundamentalnya. Kalau rugi mulu orangnya Iya. juga ragu simpan kan. Jadi mungkin itu yang akan terjadi untuk beli-beli saat ini.